Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian, selamat datang di mata kuliah Perencanaan Pembangunan Daerah. Pertama-tama dan utama, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia yang Allah berikan kepada kita, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, terlebih nikmat iman yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam senantiasa kita kirimkan kepada junjungan kita, suri teladan kita, baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adik-adik mahasiswa, hari ini kita akan mengulas secara singkat fungsi perencanaan. Telah banyak pakar yang memberikan definisi pengertian mengenai perencanaan. Saya telah mengumpulkan berbagai pendapat pakar mengenai fungsi perencanaan, dan mereka sepakat dan hampir semua sepakat mengatakan bahwa perencanaan merupakan fungsi yang pertama dari fungsi manajemen. Pertanyaannya, mengapa semua pakar tersebut menempatkan perencanaan sebagai fungsi pertama dalam suatu manajemen? Tentu saja jawabnya bahwa perencanaan merupakan hal yang penting dan sangat menentukan, yaitu bagaimana menentukan langkah-langkah awal yang sangat berpengaruh terhadap langkah-langkah selanjutnya. Ada ungkapan yang bijak yang terkenal dari para perencana dan juga pakar-pakar yang mengatakan bahwa salah dalam merencanakan berarti merencanakan kegagalan. Maka sepakatlah semua para pakar mengatakan bahwa fungsi-fungsi manajemen dan fungsi perencanaan merupakan fungsi yang pertama dalam suatu manajemen. Nah, berikut ini saya akan menampilkan beberapa pendapat beberapa pakar mengenai fungsi perencanaan dari fungsi manajemen. Yang pertama, menurut Henry Fayol itu menempatkan planning perencana di awal, ya. Kemudian Luther Gallic, kemudian Harold O'Donnell, Gerteni yang terkenal dengan POAC-nya, Planning, Organizing, Activity, dan Controlling, juga menempatkan fungsi perencanaan sebagai fungsi awal dari manajemen. Ya. Begitu juga dengan pakar-pakar dari Indonesia seperti SP Siagian, kemudian Winardi Telengi juga menempatkan fungsi perencanaan sebagai fungsi awal dari fungsi manajemen. Nah, disinilah bisa disimpulkan bahwa perencanaan sangat menentukan. Kalau kita gagal dalam memberikan perencanaan, seperti saya sampaikan, maka kita pasti merencanakan suatu kegagalan. Maka adik-adik sekalian, mari kita perhatikan bahwa mulai belajar bahwa perencanaan ini sangat penting, baik dalam kehidupan kita sehari-hari maupun dalam organisasi tempat kita bekerja nanti atau tempat kita berkumpul dengan teman-teman kita. Kita harus membuat perencanaan yang matang sebelum kita melangkah lebih lanjut. Oke, berikut ini silakan Anda saksikan di layar seperti saya nanti ini. Ada 4 pakar yang menyampaikan definisi fungsi perencanaan. Silakan perhatikan, ada 4 pakar, silakan Anda simak, dan kita bisa menyimpulkan bahwa perencanaan di sini berhubungan dengan sesuatu yang akan datang. Ya, jadi sesuatu yang akan datang itu akan kita rencanakan dengan matang oleh orang-orang yang berhubungan dengan manajemen. Nah, pertanyaan berikutnya, apa manfaat dari perencanaan? Ya kan, tentu saja kita tahu apa sih manfaat dari perencanaan. Di sini akan saya sampaikan 6 poin yang penting mengenai manfaat perencanaan. Anda juga bisa saksikan nanti bahwa manfaat perencanaan yang pertama, standar pelaksanaan dan pengawasan. Standar pelaksanaan dan pengawasan. Artinya apa? Kita nanti akan bekerja sesuai dengan apa yang telah kita rencanakan. Telah ada standar-standar yang kita harus lakukan. Dan juga pengawasan nanti bahwa apa yang diawasi adalah sesuatu yang telah direncanakan sebelumnya. Jadi, apakah implementasi sesuai dengan perencanaan sebelumnya? Karena banyak sekali implementasi program kegiatan tidak sesuai dengan perencanaan. Maka itulah manfaatnya perencanaan. Kemudian, menyusun skala prioritas. Kita tentukan apa sih yang utama, apa yang harus kita dahulukan. Ya kan? Disitulah kita kumpul dengan teman-teman misalnya, dengan rekan-rekan kita sebelum kita membuat sesuatu. Apa sih yang harus kita utamakan sebelum kita melangkah ke tahap implementasi dan sebagainya. Kemudian 4, menghemat pemanfaatan sumber daya organisasi. Kan? Dengan perencanaan matang, kita sudah tentukan berapa yang kita butuhkan, ya kan? Apa saja yang kita butuhkan. Jadi dengan rencana matang kita sudah menghemat pemanfaatan sumber daya yang dimiliki oleh organisasi tempat kita bekerja atau kita beraktivitas. 4,
membantu pimpinan atau manajer menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan. Dengan perencanaan matang, hal-hal yang terkait dengan yang keadaan di luar lingkungan, kita bisa membantu pimpinan dengan perencanaan tersebut sehingga organisasi tempat kita bekerja atau beraktivitas bisa berjalan dengan baik. 6. Sebagai alat memudahkan dalam berkoordinasi dengan pihak terkait. Sebagai alat yang digunakan untuk memudahkan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait. Karena kalau kita berencana, maka kita tentukan dengan siapa saja kita bekerja sama, dengan siapa saja kita bisa saling membantu berkoordinasi. Karena sudah terukur dengan siapa kita bekerja. Kemudian 7. Manfaat perencanaan adalah sebagai alat meminimalkan pekerjaan yang tidak pasti. Ya kan? Jadi kita tidak melebar lagi karena kita harus bekerja sesuai dengan SOP. Ya kan? Sudah SOP itu diatur dengan di dalam suatu perencanaan. Ini yang harus kita kerjakan, tidak boleh melebar. Ya. Jadi tujuan organisasi bisa kita kita bisa capai dengan terarah seperti itu. Selanjutnya, bagaimana ciri-ciri perencanaan yang baik? Ciri-ciri perencanaan baik dapat dilihat dari pertama, rencana itu harus mempermudah mencapai tujuan. Rencana itu harus mempermudah mencapai tujuan. Dengan perencanaan yang baik, maka kita akan lebih mengetahui, lebih mudah kita untuk mencapai tujuan organisasi atau tujuan kelompok kita. Kemudian, rencana itu harus dibuat oleh orang yang memahami tujuan organisasi atau mendalami teknik-teknik perencanaan. Tidak bisa dikerjakan oleh orang di luar organisasi. Maka yang merencanakan memang paham kemana tujuan organisasi akan kita tempuh. Kemudian ketiga, harus disertai dengan perincian yang cermat dan teliti. Ya kan? Hal-hal yang sangat mendetail itu harus sudah direncanakan, kan? Supaya apa? Supaya tadi organisasi berjalan dengan baik. Hal-hal yang kecil menentukan arah perjalanan kita dalam suatu organisasi. Kemudian ketiga, harus sederhana, luas, fleksibel, dan praktis. Ya, rencana yang baik adalah ada 4 poin tersebut. Untuk mencapai suatu perencanaan yang baik, maka dibutuhkanlah tahap-tahap dari suatu perencanaan. Ada yang sangat terkenal dari dunia perencanaan, yaitu adanya konsep 5W 1H. Ya, semua perencana, semua orang-orang yang bergerak dalam manajemen harus mengetahui apa itu konsep 5W 1H. Yang pertama, what. Ya, artinya apa saja yang rencana yang kita siapkan. Jadi katakanlah kita berkumpul dengan teman-teman kita membuat sesuatu. Yang pertama, apa yang harus kita lakukan? Ya, persiapan apa yang kita lakukan? Jenis kegiatan apa yang kita lakukan? Ya kan? Apa bidang usaha yang akan kita kerjakan? Ya kan? Apa tujuan yang akan kita capai? Semua pertanyaan pertama itu apa harus ditahu oleh orang-orang yang berencana. Kan? Apa sarana yang kita pakai? Apa nama usaha kita? Ya, jadi pertama adalah apa? What? Apa yang harus kita lakukan? Yang kedua, W yang kedua, yaitu what. Di mana? Kan? Di mana? Pertanyaan ini harus muncul ketika kita hendak melakukan sesuatu, yaitu di mana kita mendirikan usaha. Ya kan? Misalnya kita membuat ini usaha rumah makan. Pertanyaannya, di mana kita harus membangun rumah makan tersebut? Tempat mana yang harus strategis, itu harus dipikirkan. Jangan sampai kita katakanlah membangun rumah makan di tempat orang-orang yang sangat susah orang mengetahuinya. Sangat penting. Di mana? Kemudian di mana kita bisa mempromosikan usaha kita? Di mana? Apakah lewat televisi, lewat media online? Nah, itu sebagai pertanyaan. Di mana kita harus mempromosikan atau memperkenalkan usaha kita kepada orang lain? Kemudian, kira-kira seandainya kita ingin mengembangkan usaha kita, di mana tempat yang paling cocok untuk kita kembangkan usaha? Pertanyaan kedua ini harus kita tahu sebelum kita merencanakan. W yang ketiga, yaitu kapan. When. Kapan? Pertanyaan ini harus muncul lagi. Kapan kita mulai? Ya kan? Kapan kita akan membangun cabang misalnya? Kapan kita akan mulai proses kerja? Ya kan? Kapan kita akan merekrut pekerja?
yang bertugas melaksanakan usaha kita. Tentukan kan waktu-waktunya, kapan kita mulai menentukan, kapan kita membuka cabang, kapan kita mulai bekerja, kapan kita merekrut pegawai dan sebagainya. Jadi W yang ketiga yaitu kapan, ya penting ini, oke. W yang keempat adalah who, siapa, ya pertanyaan ini sangat penting. Siapa kelak yang akan kita rekrut, ya kan? Spesifikasi apa yang harus kita butuhkan, ya kan? Siapa-siapa saja yang akan duduk dalam posisi tersebut, kan? Siapa saja yang akan menjalankan usaha, siapa saja yang akan bekerja sama dengan kita. Karena usaha ini harus berkembang, maka kita tentukan siapa yang terlibat dalam usaha kita. Tidak boleh sembarang kita tentukan siapa yang kita rekrut. Kan? Mempunyai kompetensi supaya usaha kita bisa berkembang dengan bagus. Adik-adik mahasiswa, W yang kelima adalah why. Pertanyaannya, mengapa? Mengapa jenis usaha ini kita pakai? Mengapa orang ini kita rekrut? Mengapa lokasi ini kita jadikan tempat usaha? Ya kan? Mengapa kita tidak segera memulai usaha yang baru, yang lain dari orang lain? Ya kan? Mengapa kita butuh bantuan dari orang lain? Pertanyaan-pertanyaan ini ada dalam proses perencanaan. Kenapa? Supaya kita mengetahui siapa-siapa saja yang bisa kita pakai, siapa saja kita pakai untuk mengerjakan atau mengimplementasikan usaha yang kita akan bangun atau ciptakan. Itulah tadi 5W yang harus ada dalam setiap melakukan perencanaan. Ditambah 1A yaitu who, yaitu bagaimana, ya kan? Pertanyaan ini harus timbul dari setiap rencana. Bagaimana situasi yang akan kita hadapi, ya kan? Bagaimana cara kita mencari keuntungan atau bagaimana kita mengembangkan usaha, dan masih banyak bagaimana yang harus selalu kita tanyakan ketika kita mulai sesuatu usaha. Adik-adik mahasiswa, inilah yang harus kalian pahami, bahwa dalam merencanakan ada 5 W dan 1H yang harus senantiasa ikut bersama kita ketika kita duduk sama-sama merencanakan suatu usaha. Apa sih keuntungan dari perencanaan? Di sini ada 8. Pertama, tujuan organisasi sudah jelas. Ketika kita melakukan perencanaan, maka ada yang akan kita capai, ada yang akan kita tempuh. Maka kita merencanakan bagaimana cara untuk mencapai organisasi tujuan tersebut. Yang kedua, semua aktivitas yang terarah, terukur dan ekonomis. Karena apa? Karena kita sudah tentukan berapa, siapa yang melakukan, kapan kita melakukan. Ingat 5W atau H tadi. Kemudian kita menggambarkan keseluruhan organisasi. Dengan perencanaan kita sudah menggambarkan inilah organisasi kita, ya kan? Inilah organisasi kita yang akan kita kembangkan sama-sama. Kemudian dengan perencanaan kita memperkecil risiko yang dihadapi organisasi. Kenapa seperti itu? Karena kita sudah menentukan arah, kita sudah menentukan apa saja yang akan kita lakukan. Tidak melebar lagi. Ketika kita melebar, tentu saja anggaran bisa bertambah, dan itu bisa menjadi resiko ketika kita berorganisasi. Kemudian merangsang proses kerja. Kenapa merangsang proses kerja? Karena sudah ada standar yang harus kita kerjakan, ya kan? Sama-sama kita mengerjakan apa yang telah kita rencanakan sama-sama. Kemudian memberi gambaran mengenai seluruh pekerjaan dengan jelas dan lengkap. Semua pekerjaan kita sudah ada dalam perencanaan, kan? Apa yang kita kerjakan, siapa yang kerjakan, dan sebagainya. Itu keuntungan yang bisa kita dapatkan ketika kita melakukan perencanaan. Intinya kita sudah siap untuk melakukan, kita sudah siap untuk mencapai tujuan organisasi ketika kita melakukan perencanaan. Kemudian, apakah ada kerugian dari perencanaan? Pasti ada plus dan minus. Ini ada beberapa poin yang saya simpulkan dari beberapa pakar. Apa sih kerugian dari perencanaan? Yang pertama, membatasi tindakan atau inisiatif pegawai. Pegawai kurang berimprovisasi karena apa? Sudah ada arahnya, sudah ada yang harus dikerjakan. Jadi pegawai sudah tidak lagi mencari hal lain karena sudah ada arah yang harus dilakukan sesuai dengan arah yang dilakukan ketika kita mencapai tujuan. Kemudian informasi yang dibutuhkan untuk merapatkan masa akan datang belum tentu tepat.
Ya, kita akan merencanakan. Kita tidak tahu apa yang terjadi berapa tahun kemudian, apakah sesuai dengan hal-hal yang telah kita rencanakan sebelumnya. Ya kan? Nilai uang yang akan datang dengan sekarang berbeda. Nah, kalau biasanya kita tidak mengatakan bahwa saya merencanakan, tapi belum tentu hasilnya seperti yang akan datang. Biaya perencanaan cukup besar karena melampaui hasil yang akan dicapai seperti tadi, karena kita tidak tahu bagaimana ke depan. Kemudian 5, perencanaan mempunyai penghalang-penghalang psikologis karena orang-orang lebih memperhatikan masa sekarang daripada masa yang akan datang. Orang mengatakan kita kerjakan saja yang ada sekarang, tidak perlu kita memikirkan hal-hal yang ke depan. Ya, itu salah satu hambatan-hambatan, kerugian-kerugian yang mungkin terjadi ketika kita merencanakan. Tapi semua itu tergantung pada kita. Ya, intinya ketika kita mulai membangun organisasi, kita harus duduk bersama-sama merencanakan apa yang harus kita lakukan. Sama seperti dalam hidup kita harus merencanakan kita punya hidup, ya kan? Kapan waktunya saya kuliah, kapan saya selesai, kapan saya berumah tangga, dan sebagainya. Kita tentukan, rencanakan dari awal hidup kita, supaya apa? Kita tidak gagal dalam kehidupan kita. Seperti tadi, kembali bahwa gagal dalam merencanakan berarti merencanakan kegagalan. Nah, adik-adik sekalian, demikian pertemuan singkat kita mengenai fungsi perencanaan. Semoga apa yang kami sampaikan bisa kita ambil manfaatnya, bahwa kita harus senantiasa merencanakan sesuatu dalam hidup kita. Selamat belajar, selamat berdiskusi, kemudian selamat melaksanakan tugas, kemudian selamat merencanakan hidup Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.